Apa bedanya Ultraman dan Ultra Woman? Tentu saja secara simpel, perbedaannya cuma pada jenis kelamin atau gendernya saja. Dan dari segi jumlah, sampai sejauh ini, Ultraman yang bergender pria memang jauh lebih banyak dan juga mendominasi daripada Ultra Woman yang adalah sosok feminis dari pahlawan Ultra itu sendiri. Namun uniknya, para Ultraman tersebut bisa saja memilih human host manapun ketika berada di bumi, baik itu pria ataupun seorang wanita. Dan dalam episode kali ini, kita akan mengulas para Ultraman pria yang memiliki human host atau human form atau apapun sebutannya, namun yang mereka pilih adalah seorang wanita. Dan sama kasusnya seperti Ultra Woman, bahkan untuk yang satu ini, jumlah mereka juga sangat jarang dan bisa dihitung dengan jari. Akan tetapi perlu diperingatkan bahwa video ini dibuat pada pertengahan tahun 2024. Karena jika kamu menonton ini di tahun 2028 misalnya, dan sudah ada human host perempuan lain yang menjadi Ultraman pria, maka akan kita buat remake-nya di lain kesempatan. Dan karena video ini mengulas detail poin tertentu, maka diperingatkan pula bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 Ultraman pria dengan human host wanita versi Tokuvex Indonesia. Yuko Minami, Ultraman Ace. Ultraman Ace ini mungkin bukan human host wanita pertama di serial Ultraman, tapi paling tidak Yuko merupakan human host wanita pertama yang mengasumsi wujud Ultraman pria. Bahkan uniknya lagi, ia tidak sendirian dalam aksinya, karena untuk menjadi Ultraman Ace, Yuko harus menyatukan cincinnya dengan Seiji Hokuto dan berubah menjadi satu wujud Ultraman tunggal. Mereka terpilih oleh Ace saat keduanya tewas setelah menyelamatkan anak-anak yatim piatu dari serangan monster Yapul. Yuko sendiri pada saat itu tengah berprofesi sebagai seorang perawat, sampai akhirnya ia bergabung dengan Tag bersama dengan Seiji setelah terpilih menjadi Ultraman Ace tersebut. Keduanya pun menjadi tim yang kompak dalam berbagai misi, baik dalam tugasnya sebagai anggota Tag dan juga sebagai Ultraman. Sayangnya, penonton pada saat itu kurang bisa menerima bahwa ada Ultraman wanita yang berubah menjadi pahlawan ultra lelaki, sehingga plotnya kemudian diubah bahwa masa lalu Yuko adalah makhluk dari peradaban bulan yang telah dihancurkan oleh monster Lunatics, sehingga pada episode ke-28 menjadi terakhir kalinya Yuko bersatu dengan Seiji sebagai seorang Ultraman, karena ia harus kembali ke bulan tempat ia berasal tersebut. Dan setelah itu, Seiji Hokuto menjadi human host tunggal bagi Ultraman Ace sampai saat ini, sementara Yuko tetap sering muncul di beberapa momen setelahnya, namun dalam identitas barunya tadi sebagai alien bulan. Julie, Ultraman Justice, Ultraman Cosmos. Berbeda lagi dengan yang satu ini, sebab ia bukanlah human host yang merupakan manusia bumi terpilih untuk mengasumsi wujud Ultra, melainkan human form dari Ultraman Justice yang sengaja menjadi manusia dengan nama Julie. Julie sendiri muncul pertama kali pada movie Ultraman Cosmos versus Ultraman Justice The Final Battle. Walaupun dalam wujud Ultraman Justice, ia sudah muncul di Ultraman Cosmos 2 The Blue Planet, di mana awalnya Justice adalah mayor antagonis, sampai kemudian menjadi secondary Ultra bagi Cosmos sendiri. Awalnya, Justice dalam wujud Julie tersebut datang ke bumi atas misi yang diperintahkan oleh Delacion untuk mengatur ulang segala kehidupan yang ada di planet ini. Dan dalam wujud wanita tersebut, Julie bersikap sangat dingin, penyendiri dan juga tanpa emosi. Namun setelah bertemu dengan Musashi Haruno yang adalah Ultraman Cosmos, Julie menjadi sangat kontemplatif dan kerap mempertanyakan kebenaran atas tujuan awalnya tadi. Dan itulah titik balik yang membuatnya semula adalah antagonis, kemudian menjadi pahlawan secara utuh. Namun lepas daripada itu, ada sedikit kebingungan di antara para fans yang mempertanyakan jenis kelamin bagi Justice. Sebab meskipun mengambil wujud manusia sebagai seorang wanita, saat berubah menjadi Justice, ia justru berfisik dan bersuara lelaki yang diisikan suaranya oleh Osamu Ryutani. Namun pada kemunculan paling baru, Justice justru bersuara wanita yang disuarakan oleh Megumi Han, walaupun tetap berfisik seperti seorang pria pada umumnya. Hal itu kemudian dijawab oleh pihak Suburaya bahwa Justice memang tidak terikat pada satu gender sebagai lambang keadilan dan keseimbangan sesuai dengan namanya tersebut.
Nagi Saijo, Ultraman Nexus, Ultraman Nexus. Ini juga salah satu human host wanita terkenal bagi para fans, di mana Nagi Saijo adalah Dynamis keempat bagi Ultraman Nexus, sekaligus merupakan wakil kapten pada tim Knight Riders di bawah satuan TLT, karena pada seri Nexus menghadirkan konsep bahwa setiap orang tetap bisa menjadi Ultraman, jadi tidak memiliki satu tokoh utama sebagai human host tetap. Nagi sendiri menjalankan tugasnya dengan sangat serius dalam menghancurkan seluruh alien yang ada di bumi sebagai misi balas dendam atas kematian orang tuanya di masa lalu. Sampai pada episode terakhir, yakni pada episode ke-37, Nagi terpilih menjadi Dynamis menggantikan Ren Seiju, berbeda dengan para Dynamis sebelum dan setelah dirinya, karena Nagi berubah menjadi Nexus tanpa keistimewaan fisik dalam wujud ultranya. Bahkan ia berubah dalam tempo yang tidak begitu panjang sebelum kemudian ia dikalahkan begitu saja oleh Dark Zagi dalam wujud Mitsuhiko Ishibori, menjadikannya sebagai Dynamis tersingkat yang pernah ada, dan kekuatan tersebut kemudian berpindah pada anggota lainnya yang bernama Kazuki Komon sebagai Dynamis kelima yang bertarung pada final episode. Semua disinyalir karena energi kebencian dan rasa dendam masa lalunya yang melemahkan cahaya pada kekuatan ultranya, sehingga mudah dikalahkan dan diserap energinya oleh Dark Zagi. Namun Nagi Saijo bukan satu-satunya Dynamis perempuan bagi Nexus, sebab akan ada Dynamis wanita lainnya yang akan kita bahas pada segmen nantinya. Riko Saida, Dark Force, Ultraman Nexus masih di serial yang sama, namun ini merupakan wujud dari salah satu antagonis mereka yang bernama Dark Force, di mana Force diciptakan oleh Dark Zagi untuk menjadi tandingan bagi Nexus dan diam-diam bersembunyi di dalam tubuh wanita yang bernama Riko Saida, seorang gadis seniman yang merupakan kawan akrab bagi Kazuki Komon sebelum keduanya saling jatuh cinta dan berpacaran tentu saja. Secara kepribadian, Riko adalah wanita yang ceria dan penuh kasih sayang. Namun perlahan setelah ia menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan oleh Dark Force, sisi ceria tersebut perlahan menghilang menjadi seorang wanita yang rentan dan mudah ketakutan. Apalagi saat menyadari bahwa seluruh anggotanya telah tewas dan selama ini ia hidup dalam realitas palsu seolah keluarganya masih ada, membuat pribadi Riko semakin terpukul dan memudahkan Faust untuk mengambil alih tubuhnya dan juga kesadarannya secara penuh. Dan meskipun berfisik dan bersuara lelaki, namun Dark Faust tidak dikategorikan sebagai pria atau wanita, paling tidak menjadi perdebatan di kalangan fans, sebab di versi majalah promosi, Faust justru dikategorikan sebagai ultra wanita tanpa alasan yang jelas, akan tetapi karena ia disuarakan oleh Tetsu Inada dan juga muncul dalam perawakan yang maskulin, membuatnya lebih condong dikategorikan sebagai Ultraman pria. Sayuri Tachibana, Ultraman Nexus, Ultraman X. Balik lagi ke Ultraman Nexus, dan inilah yang kita maksud dalam segmen tentang Nagi Saijo yang sebelumnya kita bahas tadi. Dan meskipun berwajah yang hampir mirip dengan Nagi, bedanya Sayuri Tachibana tidak berasal dari serial Nexus, melainkan ada di serial Ultraman X, menjadikannya sebagai satu-satunya Dynamis yang tidak berasal dari World of End atau sebutan bagi multiverse tempat Ultraman Nexus berlatar. Sayuri sendiri adalah seorang wanita berusia 40 tahunan yang merupakan wakil kapten bagi tim XEO. Digambarkan pula sebagai wanita dengan kepribadian yang serius dan paling berdedikasi, namun tetap punya sisi keibuan yang mengayomi bagi seluruh anggota timnya. Bahkan sepanjang misinya, Sayuri juga selalu mengutamakan keselamatan warga sipil untuk meminimalisir korban jiwa. Bahkan ia cenderung bertoleransi terhadap monster-monster yang ia lawan, yang ia anggap tidak menimbulkan ancaman serius, sampai saat ia harus menghadapinya sendiri dalam wujud Ultraman Nexus, yakni tepatnya pada episode ke-20, membuatnya berpikir bahwa satu-satunya jalan adalah menghancurkan para kaiju. Namun uniknya, berubahnya Sayuri Tachibana menjadi Nexus merupakan penyempurnaan proses dari Nagi Saijo yang hanya menjadi Nexus dalam waktu singkat pada episode terakhir serialnya tadi. Apalagi keduanya sama-sama wakil kapten bagi tim masing-masing, sehingga bisa dibilang bahwa Nagi Saijo adalah inspirasi dari terciptanya karakter Sayuri Tachibana. Ari Ishikari, Ultraman Belial, Ultraman Jit.
Siapa yang tidak tahu dengan Ultraman jahat yang satu ini? Sebab Belial adalah musuh bebuyutan Ultraman Zero dan juga para penghuni Land of Hikari secara keseluruhan. Dan mungkin sampai saat ini, Belial tidak pernah muncul dalam wujud manusia, dalam artian tidak memiliki human host atau human form secara tetap. Namun dalam serial Ultraman JIT, ternyata Belial memanfaatkan tubuh seorang penulis wanita bernama Ari Ishikari sebagai inang atau hostnya. Ari sendiri muncul pertama kali pada episode ke-18 Ultraman JIT yang menolong Kei Fukuhide dalam keadaan amnesia yang bersembunyi dari Riku Asakura tentunya. Namun yang membuatnya berbeda karena Ari tidak berubah menjadi Belial secara utuh dalam wujud raksasa, melainkan hanya dirasuki dan berkomunikasi dengan suara Belial dalam waktu yang juga sangat singkat. Bahkan semenjak episode ke-23 tersebut, Ari Ishikari tidak pernah muncul kembali sampai tamatnya serial JIT, karena sebenarnya Ishikari telah ditikam mati oleh Kei Fukuhide sampai kekuatan Belial membangkitkan dirinya secara sementara dengan kesadaran yang diambil alih sepenuhnya, membuat karakternya jadi tidak begitu menonjol karena tidak dipertahankan terlalu lama. Dinas Ultraman Decker. Dan yang terakhir sejauh ini adalah versi incomplete dari Ultraman Decker, di mana Dinas berasal dari planet Lavi setelah Ultraman Daina pergi ke planet tersebut untuk melawan kaiju yang dikirim oleh Gibelus, di mana kemudian Daina memberikan cahayanya kepada seorang wanita bernama Dinas, yang kemudian bangkit kembali menjadi Ultraman yang dimaksud. Dan setelah itu, Dinas pergi menjelajah alam semesta untuk mencari Gibelus, sampai kemudian musuhnya tersebut berencana untuk menyerang bumi. Dalam wujud alien Lavian tersebut, Dinas memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara telepati yang adalah kemampuan khusus bagi ras di planet asalnya. Bahkan karena ia berasal dari planet yang damai tanpa pertempuran, menjadikan Dinas termasuk Ultraman yang kurang berkompeten dalam pertarungan tangan kosong, membuatnya lebih sering bertarung menggunakan Kaiju Dimension Card untuk menutupi kelemahannya dalam hal tersebut. Meskipun tetap membingungkan, sebab secara fisik Dinas tetap sangat maskulin dan diwakili oleh shoot aktor pria. Itu karena di belakang layar, perancang karakter Dinas yang bernama Takahiko Waki memang mendevelop karakter itu sebagai Ultraman lelaki. Hanya saja ada perubahan rencana di tengah jalan yang membuat Dinas kemudian diperankan oleh human host perempuan, sehingga Suburaya tetap mempertahankan wujud maskulinnya tersebut sekalipun pemerannya adalah seorang wanita. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.